ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Jumat ingkang minulya, alhamdulillah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehingga kita bisa melakukan ibadah, kita bisa melakukan sholat Jumat. Salat salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Jamaah ingkang mulya, monggo kita selalu meningkatkan keimanan lan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih saat ini kita berada di bulan Rajab, di mana kemaksiatan dilipat gandakan dosanya dan amal solih dilipat gandakan pahalanya. Khutbah ini berjudul Jazaa'un niyati bila amal, balasan niat tanpa amal. Seseorang dibalas sesuai dengan niatnya walaupun amal tersebut tidak dilakukan sama sekali. Di dalam hadis diriwayatkan Tabrani, Al-Baihaqi dianggap lemah oleh Albani, tetapi makna hadis ini didukung oleh hadis-hadis sahih dan juga ayat-ayat Al-Quran. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, niatul mu'min khairum min amali. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Walaupun hadis ini dianggap hadis lemah, tapi nanti akan didukung oleh banyak hadis-hadis sahih. Misalkan hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat, hanyalah amal itu ada disebabkan niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang itu memiliki apa yang dia niatkan. Lafadz innama ini mengandung tasbit dan nafi, mengandung penetapan dan peniadaan. Innamal a'malu binniyat ini mengandung penetapan bahwasanya setiap orang berbuat, baik masalah dunia ataupun masalah akhirat, itu ada niatnya. Dan ini juga mengandung nafi, peniadaan, bahwasanya tidak ada amal, baik amal tersebut amal dunia ataupun amal akhirat, yang tidak ada niatnya. Demikian juga lafadz hadis yang kedua, wa innama likulli imri'in ma nawa, juga mengandung penetapan dan peniadaan bahwasanya setiap orang itu memiliki apa yang dia niatkan, dan mengandung peniadaan bahwasanya setiap orang tidak akan memiliki sesuatu yang tidak dia niatkan walaupun dia mengamalkannya. Jadi karena hadis ini dimulai amal dan niat, maka di dalam hadis yang kedua ini menunjukkan akibat dari seorang yang beramal, bahwasanya seseorang beramal itu disebabkan niatnya, dan orang yang beramal tadi itu akan memiliki sesuai dengan apa yang dia niatkan.
dan tidak akan memiliki sesuatu yang tidak dia niatkan walaupun dia beramal. Jamaah ingkang mulya, ini satu karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa ketika hadis ini berbicara tentang amal dan niat, ternyata di baris yang kedua ini, wa innama likulli imri'im ma nawa. Ini kenapa hadis ini tidak mengatakan wa innama likulli imri'im ma amila, tidak ma amila tapi ma nawa. Jadi nanti ini karunia dari Allah yang sangat besar kepada kita, karena hadis ini seseorang itu bakal memiliki apa yang dia niatkan walaupun dia tidak beramal, karena setiap orang itu pasti mampu niat walaupun dia tidak mampu beramal. Tapi umpama hadis ini berbunyi wa innama likulli imri'im ma amila, seseorang hanya memiliki apa yang dia perbuat, maka nanti banyak ibadah-ibadah yang tidak mampu dilakukan oleh manusia tidak memiliki pahalanya. Tapi karena likulli imri'im ma nawa, manusia memiliki apa yang dia niatkan, maka akan berdampak banyak amal-amal ibadah yang sangat besar yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, tapi manusia bisa memiliki pahalanya tanpa melakukan amal tersebut. Inilah karunia besar yang diberikan Allah kepada kita. Dan hadis yang kedua yang mendukung niatul mukmin khairum min amali adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan ahli hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dawuh, man sa'alallaha syahadata bisidqin, siapa yang meminta kepada Allah mati syahid dengan benar, siapa yang berdoa kepada Allah supaya dia mati syahid dan doa tersebut memang jujur dari hatinya, ballaghahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan orang tersebut ke dalam kedudukan syuhada. Wa in mata ala firasih, walaupun piyambake mati di tempat tidur. Jadi syuhada itu mesti matinya di peperangan, tapi ini mati di tempat tidur. Tapi piyambake orang tersebut mendapat pahala syuhada. Jamaah ingkang minulya, para ulama ketika menjelaskan niatul mukmin khairum min amali, ada yang mengatakan pertama, an-niyat dunal amal ta'at, niat tanpa amal disebut ketaatan. Wal amalu dunan niyati, tetapi amal tanpa niat la yakunu ta'ah, tidak disebut ketaatan. Seseorang yang dia punya niat, misalkan saat ini ada orang yang tidak Jumatan karena ada uzur sakit, tapi orang tersebut niatnya luar biasa dan kebiasaannya adalah sholat Jumat, karena memang sholat Jumat adalah wajib bagi laki-laki, walaupun dia tidak sholat Jumat karena ada uzur, tapi orang tersebut disebut orang yang taat, mendapat pahala. Tapi kalau ada orang yang sholat Jumat tapi niatnya bukan karena Allah, dia tidak disebut ketaatan, dia disebut maksiat, walaupun secara zahir dia adalah perbuatan taat, tapi dia pada hari kiamat, seperti hadis tentang manusia yang bangkrut, akan dimasukkan neraka karena niat tersebut. Ada lagi yang menjelaskan bahwa niat mukmin itu lebih baik daripada amalnya,
adalah ajru niyatihi aktsaru min ajri amalih, karena pahala niat seseorang itu lebih besar daripada amal perbuatan tersebut. Niat seseorang itu pahalanya lebih banyak daripada amalnya. Satu contoh, misalkan pas hari Senin, misalkan kita puasa Senin, dan di hari Senin tersebut adalah bertepatan dengan hari Arafah, kita puasa Arafah. Perbuatannya satu, tetapi niatnya dua. Dia mendapat pahala dua, pahala puasa hari Senin dan pahala puasa hari Arafah. Itu maksudnya bahwasanya niat seorang mukmin itu pahalanya lebih besar daripada amalnya. Amalnya hanya satu, tapi pahalanya dua. Syekh Utsaimin beliau merinci ada amal-amal di mana amal-amal tersebut itu mendapat pahala disebabkan niat walaupun amal tersebut tidak dilakukan. Pertama, ada seseorang yang berniat untuk melakukan kebaikan, dalam hal ini hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam, dan dia sudah melakukan sebab-sebab untuk mewujudkan niatnya tersebut, tetapi orang tersebut tidak bisa mencapai suatu negeri yang dia tuju karena orang tersebut kedahuluan mati. Di dalam surat An-Nisa ayat 100, wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rusulihi, dan siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan hijrah menuju Allah dan Rasulnya, tsumma yudrikhul maut, kemudian maut menjumpai orang tersebut, faqad waqa'a ajruhu 'alallah, maka sungguh pahalanya telah jatuh atas Allah. Jadi orang tersebut dianggap sudah hijrah padahal belum sampai hijrah, tapi karena dia sudah berniat dan sudah mewujudkan niatnya tersebut dengan melakukan sebab-sebab, jadi mungkin sudah berkemas-kemas, mungkin sudah membawa perbekalan, tapi dia didahului mati sehingga belum sampai hijrah, dia meninggal, dia mendapat pahala seolah-olah sudah hijrah secara sempurna. Kemudian ada seseorang yang punya niat melakukan amal solih, kemudian niat tersebut dibatalkan karena melakukan amal solih yang pahalanya lebih tinggi. Maka kata Syekh Utsaimin, orang tersebut mendapat pahala niat awal ngelampai amal solih, misalkan amal solih A, kemudian dia beralih melakukan amal solih B, karena yang B ini pahalanya lebih besar, dia mendapat pahala dua-duanya. Ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud, dianggap sahih oleh Albani, dari sahabat Jabir, ketika penaklukan kota Mekah, ada seseorang yang kemudian berdiri di Mekah, dia ngomong, ya Rasulullah, inni nadartu lillahi in fatakhallahu alaika Makkah. Ya Rasulullah, sak temene aku bernazar kepada Allah, jika Allah menaklukkan kota Mekah untukmu, an usolliya fi baitil maqdis rakaatain, aku akan sholat di Baitul Maqdis 2 rakaat. Qala jawab Nabi, sholliha huna, sholatlah di sini, di Masjidil Haram ini. Tsumma ada alai, kemudian orang itu mengulangi lagi, ya Rasulullah, saya nazar itu adalah sholat di Baitul Maqdis, bukan sholat di Masjidil Haram. Kata Rasulullah, sholliha huna, sholatlah di sini.
Yang ketiga kali dia ngomong lagi, ya Rasulullah, saya nazar itu sholat di Baitul Maqdis 3 kali di Baitul Maqdis. Maka kata Rasulullah, ya sakarepmu. Ini dijadikan dalil oleh Syekh Utsaimin karena pahala sholat di Masjidil Haram 100.000 dibanding masjid-masjid yang lain selain Masjid Nabi dan Masjidil Aqsa. Sementara Masjidil Aqsa adalah 250 kali dibanding di masjid-masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabi. Jadi kedudukannya lebih tinggi sholat di Masjidil Haram. Jadi ketika ada orang yang berniat dia ini akan melakukan suatu amal solih, kemudian tidak jadi, tapi melakukan amal solih yang lebih tinggi, dia mendapat pahala dua-duanya. Kemudian yang ketiga, kata beliau, ketika seseorang ini punya niat dan dia tidak bisa mewujudkan niat tersebut karena memang tidak mampu, tapi sebelumnya dia tidak pernah melakukan niat amal solih tersebut, maka dia mendapat pahala niat saja, tidak pahala amal. Jadi beda dengan yang pertama, orang yang niat hijrah dan dia berusaha sudah melakukan sebab-sebab untuk hijrah tapi dia mati, dia mendapat pahala niat dan pahala amal secara sempurna. Tapi orang ini dia hanya niat untuk melakukan amal sholih, tapi sebelumnya dia tidak pernah melakukan amal sholih itu dan dia tidak berusaha untuk mewujudkan amal sholih tersebut, sebab-sebab yang mengantarkan dia bisa melakukan amal sholih tersebut. Di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi, dianggap sahih oleh Albani, bahwasanya ada seseorang yang Allah berikan rizki ilmu tapi dia tidak mempunyai harta, kemudian dia fahuwa shadiqun niat, dia dengan niat yang jujur dia mengatakan lau annali malan la amiltu bi amali fulan, seandainya saya memiliki harta seperti yang dimiliki si fulan yang kaya tersebut, sungguh aku akan beramal seperti amalnya si fulan. Jadi si fulan yang dia contoh itu orang kaya yang dermawan, dia tidak mempunyai harta tapi dia mempunyai niat, seandainya saya kaya, saya akan beramal, saya akan sedekah, saya akan menyambung silaturahim dengan harta tersebut. Maka kata Rasulullah, fahuwa biniyati, maka dia disebabkan niatnya tersebut, fa ajruhuma sawa, maka pahalanya kedua-duanya, antara orang kaya yang dermawan yang dia contoh dengan dia sendiri yang punya niat, itu pahalanya sama, tapi pahala niat, tidak pahala amal. Jamaah enggang mulia, ini keutamaan seorang muslim yang mempunyai niat yang bagus, dia mendapat pahala yang luar biasa. Aqulu qouli hadza wastaghfirullaha li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mewujudkan tersebut mari kita senantiasa untuk menuntut ilmu ad-din, kemudian mengamalkan ilmu ad-din tersebut sehingga kita bisa menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana zalamna anfusana wa ilam tahfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad